Jadi kami pun punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Proses-proses permintaan keterangan dari pelapor, kemudian juga konfirmasi ke beberapa pihak, termasuk nanti menghadirkan beberapa saksi ahli untuk memastikan kami memahami konten dari tuntutan maupun yang diucapkan oleh Jenderal Dudung. Tapi kami pasti akan menindaklanjuti. Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Seperti yang kita ketahui bersama, Jenderal Dudung dengan tegas melawan anasir-anasir kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal. Kini, serpihan-serpihan dari kelompok radikal itu berusaha membalas dendam. Mereka berusaha keras melakukan serangan balik. Mereka ingin melakukan pembunuhan karakter terhadap Jenderal Dudung. Hal ini tidak bisa kita biarkan. Jenderal Dudung dilaporkan ke Pusat Polisi Militer TNI AD, Puspomat TNI. Tuduhannya serius, penodaan agama. Tapi penuduhnya dari gerombolan abal-abal yang mengaku sebagai koalisi ulama, habaib dan pengacara, tapi sebenarnya cuma ganti kulit dari kelompok radikal FPI. Jenderal yang pertama adalah seorang pangkostrat yang bernama Letjen Dudung Abdurrahman. Kita kenal sekali dengan beliau waktu aksinya semasa menjabat sebagai Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab yang dipasang di banyak titik di kota Jakarta. Aksi Letjen Dudung waktu menjabat sebagai Pangdam Jaya ini memantik keberanian banyak orang ketika muncul rasa takut akibat cywar yang dilakukan oleh FPI pasca Rizik Syihab pulang. Baliho Rizik Syihab itu adalah simbol dari kekuatan FPI yang dalam waktu semalam diturunkan paksa karena dianggap sebagai provokasi untuk menimbulkan kerusuhan. Perkembangan pelaporan Dudung Abdurrahman ke Puspomat. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman diketahui dilaporkan ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Puspomat terkait dugaan penistaan agama. Namun terkait dengan laporan ini, sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Hal itu disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Dan Puspomat Letnan Jenderal Chandra Warsenanto Sukoco. Sedianya tim penyidik Puspomat memeriksa pelaporan pada Jumat 4 Februari 2022. Dengan adanya permintaan tersebut, kini penyidik Puspomat tengah mengatur ulang jadwal pemeriksaan. Diketahui laporan tersebut terkait Jenderal Dudung yang diduga melakukan penistaan agama dalam podcast yang diunggah di YouTube. Laporan dibuat pada Jumat 28 Januari lalu. Dudung dianggap menyinggung umat agama tertentu dalam tayangan YouTube tersebut. Koordinator KUHAP APA Damai Hari Lubis mengatakan, pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan laporan masyarakat terhadap Dudung ke Puspomat segera ditindaklanjuti. Andika menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat internal guna membahas laporan tersebut pada Senin 31 Januari 2022. Setelah menerima laporan, penyidik akan meminta keterangan dulu dari pihak pelapor. Pasalnya ketika membuat laporan, pelapor hanya menyampaikan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari saksi-saksi terkait termasuk ahli untuk mempelajari konten yang menjadi konteks pelaporan. Damai Hari Lubis sempat menjadi sorotan saat meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada 2020. Dalam pandangan Damai, ucapan yang disampaikan Dudung tidak elok. Menurutnya pernyataan Dudung juga syarat dengan tindak pidana formil dan mengandung delik umum. Artinya, kata dia, tidak perlu dilaporkan pun aparat yang berwenang bisa untuk mengusut dan memproses Dudung secara due process atau ketentuan yang berlaku. Damai Hari Lubis sempat menjadi sorotan saat meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada 2020 silam.